Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Budimas dan teman-teman. Sebelum kita masuk dalam materi, ada baiknya kita mendengarkan pantun terlebih dahulu. Berbanyak gizi karena kuliah di psikologi. Kelas pagi dan nugas pun sampai pagi. Jadi kami dari kelompok I ingin memberikan review materi mengenai topik ini. Ya, topik ini. Baik teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin soal disiplin, pasti itu nggak akan jauh-jauh dari aturan dan hal negatif. Dua hal tersebut merupakan salah satu hal yang pastinya ada gitu ya dalam satu kejadian gitu ataupun dalam lingkup disiplin gitu. Maka dari itu, melalui materi ini kita akan mengulik lebih dalam lagi dan secara bertahap untuk mengenali apa aja sih hal-hal yang ada dalam ruang lingkup disiplin. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai cara menghentikan perilaku negatif pada siswa, kita perlu mengetahui dulu permasalahan-permasalahan apa yang bisa menghambat guru ataupun didik kita dalam menangani perilaku negatif. Pada poin pertama, disebutkan bahwa mengurangi perilaku buruk siswa sebaiknya memerlukan cara yang efektif untuk hal itu. Terlebih lagi saat siswa mencoba untuk melawan atau menentang saat membuat kesalahan. Pada poin ini, hal ini tuh berkaitan dengan bagaimana strategi yang kita gunakan untuk mengurangi perilaku negatif pada siswa. Apakah kita menggunakan cara yang kasar atau cara yang halus, seperti itu. Nah, jadi kita perlu tahu nih plus minusnya dari setiap strategi yang mau kita gunakan. Kalau misalkan contohnya kita mau pakai cara halus, nah kita perlu tahu plusnya apa, minusnya apa, dan apakah itu efektif untuk menangani perilaku negatif pada siswa yang bersangkutan atau enggak. Seperti itu. Selanjutnya pada poin kedua, guru lebih mentoleransi kesalahan akademik daripada kesalahan perilaku. Kemudian pada bagian 3, sebagian besar siswa berhasil memperbaiki perilaku negatif saat guru memberikan perintah. Namun, tidak banyak juga siswa yang mendapatkan instruksi yang berlebihan dari guru mereka. Misalkan contohnya ada siswa yang membuat kesalahan gitu ya. Misalkan dia suka nendang temannya gitu. Kemudian ada guru nih yang melerai dia. Tapi dia tuh secara terus-menerus gitu loh memberikan peringatan gitu. Meskipun siswa tersebut sudah nggak melakukan perilaku itu gitu. Misalkan hari ini si A nendang temannya gitu. Nah, besok-besoknya guru tersebut ketika ketemu dengan si A tuh dia selalu bilang, kamu jangan nendang temanmu lagi ya. Kamu jangan nendang temanmu lagi ya. Seperti itu, terus-menerus gitu ya. Nah, hal ini tuh secara nggak langsung kan juga akan memicu perilaku negatif siswa tersebut gitu ya, karena dia merasa jengkel gitu. Jadi seperti itu teman-teman kira-kira. Baik teman-teman, tadi kan kita udah membahas mengenai hambatan-hambatan apa aja yang bikin sanksi itu nggak berjalan dengan maksimal gitu. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai prosedur apa aja yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perilaku buruk siswa. Yang pertama adalah melakukan kontak mata dengan siswa atau mendekati pelaku dan menggunakan isyarat verbal. Yang kedua, menggunakan cara yang tidak bermusuhan tetapi tegas dan jelas. Yang ketiga, memberikan edukasi pada siswa mengenai efek negatif dari perilaku yang dia buat gitu. Yang keempat, mengingatkan siswa ketika dia melanggar aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan pemberian hukuman. Hukuman yang diberi guru kepada murid ketika murid itu bersalah, membantu murid tersebut mengembangkan rasa empati dan pengambilan perspektif sosial tentang apa yang akan menjadi perbaikan yang tepat. Contohnya, ketika seorang murid tidak sengaja merusak barang murid yang lain atau temannya, maka murid yang merusak harus meminta maaf secara verbal atas tindakannya dan berusaha gitu kalau misalnya barangnya itu kalau merusak sih bisa saja kalau dia nggak sengaja nyenggol bolpen teman atau barang teman sehingga jatuh, dia tuh sambil meminta maaf dia tuh harus memperbaiki gitu, entah
dia mengembalikan barang itu pada tempatnya. Terus dalam pemberian hukuman disarankan guru tidak menggunakan pemotongan nilai, pengurangan prestasi, atau sejenisnya sebagai sarana disiplin. Kenapa sih gitu? Karena lewat itu murid jadi merasa terasingkan. Selanjutnya ada disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin merupakan tentang bagaimana siswa atau individu berperilaku dan mengontrol diri dan emosionalnya. Dalam sekolah sendiri, tujuan disiplin itu agar dapat mengatur diri sendiri supaya menjadi lebih fokus melalui peraturan yang telah diberlakukan oleh guru atau sekolah secara tertulis dan tidak tertulis, dan membantu pembelajaran itu lebih menjadi efektif. Di dalam kelas itu ada namanya manajemen kelas ya teman-teman. Manajemen kelas itu sendiri adalah tentang bagaimana hal-hal yang dilakukan di dalam kelas itu melibatkan struktur, peraturan yang berlaku, rutinitas, dan prosedur yang ada. Siapa sih yang bertanggung jawab dalam kedisiplinan kelas? Itu bukan guru lagi, melainkan murid-murid yang ada di dalam kelas gitu. Karena guru tuh hanya bertanggung jawab terhadap kelas, tapi kedisiplinan itu tergantung dari murid-murid yang ada. Tadi kan udah dijelasin gimana kalau misalnya mau menerapkan kedisiplinan di kelas itu harus ada namanya aturan. Nah, aturan yang dibuat oleh sekolah, guru, atau mungkin lingkungan itu biasanya kan ada beberapa murid atau beberapa individu tuh yang menolak. Ada penolakan, pembangkangan, atau mungkin mereka tuh tidak mendengar aturan itu. Bahkan akhir-akhir sering didengar bahwa aturan itu untuk dilanggar. Gimana sih cara agar kedisiplinan itu bisa tercapai? Di sini aku akan membagikan 3 strategi. Yang pertama itu memberitahu secara positif dan menggunakan istilah kontingensi. Oke, kontingensi di sini yang dimaksud adalah ketika contohnya ya, ketika guru itu kepada muridnya bisa menggunakan, kalau misalnya kamu sudah mengerjakan PR, kamu boleh bermain game, atau kalau misalnya kamu sudah menyelesaikan tugas, kamu boleh kok keluar istirahat duluan. Nah, yang kedua itu ada menawarkan pilihan dengan memberitahu konsekuensinya. Nggak semata-mata hanya pilihan gitu loh, karena kita harus menerapkan bahwa setiap pilihan itu bakal ada resiko atau konsekuensi yang ditanggung. Contohnya, ketika kamu memilih untuk bermain game secara berlebihan di larut malam, maka besok pagi untuk bersekolah itu kamu susah bangun, atau mungkin besoknya itu ada ulangan tetapi kamu malah main game. Berarti nanti kalau kamu memilih hal tersebut, kamu bakal tidak bisa mengerjakan ulangan tersebut. Yang terakhir adalah mendorong refleksi dan evaluasi diri. Di sini evaluasi diri itu supaya mendorong anak-anak itu memperbaiki gitu. Kalau misal peraturan itu untuk memperbaiki kehidupannya, atau untuk peraturan itu untuk membentuk karakter individu-individu tersebut. Oke, selanjutnya ada bullying dan cyberbullying. Mungkin kita udah sering mendengar kata bullying itu, dan kira-kira apa sih arti bullying itu sendiri? Jadi bullying adalah jenis agresi interpersonal yang dimaksud untuk menyakiti korban, yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan fisik atau sosial yang sistematis dan berulang. Mungkin kita masih sulit untuk membedakan batasan antara basa-basi dan ejekan yang menimbulkan permusuhan. Namun, aturan praktisnya adalah bahwa menggoda seseorang yang kurang kuat, kurang populer, atau menggunakan cercaan ras, etnis, disabilitas, ataupun agama adalah hal yang tidak boleh ditoleransi, bahkan seharusnya tidak dilakukan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada physical bullying, yaitu kontak fisik yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak menggunakan kekuasaan ataupun kekerasannya. Contohnya seperti memukul, mencubit, meninju, menendang, mendorong, ataupun menghancurkan properti. Dan yang kedua ada verbal bullying, perkataan yang bersifat menyinggung, merendahkan, ataupun mengancam korban. Contohnya mengejek, mengkritik yang berlebihan, mempermalukan, mengancam, ataupun memberikan komentar yang menghina.
Yang ketiga ada sosial atau relational bullying, yaitu manipulasi yang disengaja atas kehidupan sosial, persahabatan, ataupun reputasi seseorang. Contohnya, menyebarkan rumor tidak benar, menghasut orang lain tentang seseorang, merusak persahabatan, ataupun mereputasi seseorang. Yang keempat ada cyberbullying. Mungkin kita sudah sering mendengar kata cyberbullying ini, yaitu menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya untuk mengancam atau menggertak korbannya. Contohnya menyebarkan rumor, memberikan komentar negatif, menyebarkan gambar ataupun video yang tidak pantas mengenai seseorang. Yang kelima ada identity bullying, yakni memperlakukan mereka dengan buruk karena perbedaan ras, etnis, agama, latar belakang, ataupun disabilitas. Contohnya memanggil dengan panggilan rasis, mengejek ras, agama, atau disabilitas, ataupun membuat komentar buruk mengenai perbedaan tersebut. Yang keenam ada sexual bullying, yakni memperlakukan seseorang atau membuat seseorang merasa tidak nyaman karena jenis kelamin mereka ataupun seksualitas mereka. Contohnya, membuat komentar atau lelucon mengenai seksualitas seseorang, menyentuh, mencubit, meraba dengan cara seksual, dan menyebarkan gosip seksual. Nah, setelah mengenal jenis-jenis bullying, lantas apa sih dampak bullying terhadap korban? Jadi, korban bullying cenderung memiliki harga diri yang rendah dan merasa cemas, kesepian, tidak aman, dan tidak bahagia. Sering pula, korban bullying akan menangis dan menarik diri dari lingkungan sekitar dan tidak akan membela diri mereka ketika diserang. Mereka juga percaya bahwa mereka memiliki kekurangan yang tidak dapat diubah sehingga merasa tidak berdaya dan depresi. Siswa yang berbeda dari kelompok atau teman-temannya cenderung lebih diganggu, termasuk siswa yang gemuk, kecil, tidak populer, ataupun perbedaan yang lainnya. Nah, mungkin kita sering berpikir, kenapa sih orang melakukan bullying? Kira-kira apa alasan mereka melakukan bullying? Nah, jadi di sini ada 4 alasan kenapa orang melakukan bullying. Yang pertama, pelaku merasa kesal, terhina, atau memiliki keluhan terhadap korban, sehingga mereka merasa dibenarkan apabila memukul korban. Dalam hal ini, bisa saja ada alasan yang tidak masuk akal untuk keluhan yang dirasakan oleh pelaku. Jadi pelaku mungkin aja kayak merasa kesal yang tidak beralasan sehingga dia melampiaskan kepada korban. Selain itu, pelaku juga menyukai ketika korban berada di bawah tekanan. Pelaku juga seringkali merasa situasi tersebut adalah sesuatu yang menyenangkan, sehingga mereka merasa apa yang mereka lakukan bukanlah suatu masalah yang besar. Sehingga ketika mereka merasa itu menyenangkan, maka mereka akan terus melakukan penekanan kepada korbannya. Selain itu, perilaku bullying juga biasanya digunakan untuk penerimaan dirinya dalam kelompok. Atau bisa dikatakan pula, mereka akan melakukan hal apapun untuk dapat masuk ke dalam kelompok tertentu. Dan menurut mereka, salah satu caranya adalah dengan melakukan bullying, sehingga mereka dapat terlihat kuat ataupun lebih berkuasa di antara teman-temannya yang lain. Alasan yang keempat yaitu pelaku menginginkan sesuatu dari korban dan rela menyakiti untuk mendapatkannya. Dan atau pelaku memang pada dasarnya adalah orang yang sadis sehingga merasa menyenangkan apabila menyakiti orang lain. Nah, lantas apa yang dapat dilakukan guru terhadap perilaku bullying tersebut? Nah, yang pertama dapat dilakukan dengan membantu siswa membaca niat orang lain dengan lebih akurat. Dapat dengan menggunakan permainan role play, bacaan, dan drama untuk mengembangkan kemampuan untuk menjalani posisi orang lain atau bagaimana perasaan mereka jika berada di posisi orang tersebut. Kemudian dapat melakukan penekanan kepada siswa bahwa perilaku tersebut bukanlah hal yang menyenangkan. Guru juga dapat mengembangkan empati melalui kegiatan sastra dan pembangunan komunitas kelas. Dan dalam pembelajaran, guru juga dapat memberikan tekanan dalam penilaian moral, berpikir untuk diri sendiri, dan melawan tekanan kelompok.
Guru juga dapat melakukan diskusi sensitif tentang prasangka ataupun fobia yang dapat membantu siswa menolak tekanan dari kelompok untuk menyakiti orang lain berdasarkan ras, etnis, identitas, seksual, ataupun bahasa mereka. Cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan siber atau perundungan dunia maya adalah intimidasi yang terjadi di dunia maya terutama pada media sosial. Bentuk dari cyberbullying adalah ejekan, ancaman, hinaan, ataupun hacking. Pelaku cyberbullying biasanya memiliki cara untuk mengganggu korban dengan menggunakan email, ponsel, pesan teks, Snapchat, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan banyak aplikasi lainnya. Cara menangani cyberbullying. Yang pertama, dengan mengembangkan kebijakan eksplisit tentang penggunaan internet di sekolah. Kebijakan bisa disertai dengan buku pegangan sekolah atau aturan kelas. Kebijakan juga harus menjelaskan tentang apa itu cyberbullying dan apa saja daftar konsekuensinya. Lalu yang kedua, memastikan bahwa anak-anak dan remaja sadar bahwa intimidasi akan ditangani dengan serius. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa orang tua atau wali yang mengekspresikan kekhawatiran cyberbullying dianggap serius. Lalu yang keempat, menjelaskan beberapa larangan kepada siswa, seperti contohnya tidak boleh berbagi atau memberikan informasi pribadi, nomor PIN, kata sandi, nomor telepon, dan lain sebagainya. Lalu tidak menghapus pesan, tidak membuka pesan dari orang yang tidak dikenal, tidak membalas pesan dari orang yang tidak dikenal, memblokir pesan dari pengirim yang tidak mereka kenal jika mereka mengintimidasi mereka, dan lain hal sebagainya. Lalu cara yang kelima, dengan memfokuskan beberapa proyek kelas pada cyberbullying. Cara yang keenam, dengan menyadarkan orang tua akan fakta bahwa semua penyedia layanan internet utama menawarkan beberapa bentuk kontrol orang tua. Misalnya, AOL telah mengembangkan AOL Guardian yang melaporkan dengan siapa anak-anak bertukar pesan dan situs web apa yang mereka kunjungi, serta juga memantau ruang obrolan untuk anak-anak berusia 13 tahun ke bawah. Lalu yang ketujuh, dengan mendorong orang tua untuk menjaga komputer di ruang umum di rumah. Yang kedelapan, mengundang anggota Departemen Kepolisian setempat untuk datang ke sekolah. Departemen Kepolisian bisa datang ke sekolah untuk berbicara dengan orang tua dan siswa terkait dengan penggunaan internet yang tepat. Lalu yang terakhir, memastikan etika termasuk dalam instruksi komputer yang diberikan di sekolah. Lalu berikutnya tentang masalah khusus dengan siswa sekolah menengah. Banyak siswa menengah tidak pernah menyelesaikan tugas sekolah. Siswa pada usia ini memiliki banyak tugas, serta guru juga memiliki banyak siswa. Baik guru maupun siswa mungkin kehilangan jejak apa yang telah dan belum diselesaikan. Guru bisa menyimpan catatan yang akurat terkait dengan tugas yang diberikan, serta siapa saja yang sudah mengumpulkan dan belum mengumpulkan, serta penting untuk menegakkan konsekuensi yang ditetapkan bagi pekerjaan yang tidak lengkap atau tidak terserahkan. Yang kedua, banyak siswa yang terus melanggar aturan yang sama dan selalu melupakan materi. Contohnya, jika ada siswa yang bertengkar, cobalah untuk menangkapnya sebelum melanggar aturan, tetapi jika aturan dilanggar, konsisten dalam menerapkan konsekuensi yang ditetapkan. Jangan menerima janji bahwa mereka akan melakukan yang baik ke depannya. Lalu yang ketiga, siswa yang menantang dan bermusuhan. Seorang siswa yang menantang dan bermusuhan dapat menimbulkan masalah yang serius. Jika hal tersebut terjadi, cobalah untuk keluar dari situasi sesegera mungkin. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberi siswa kesempatan untuk menenangkan diri. Jika siswa tersebut bisa menenangkan dirinya dengan baik, Anda berdua dapat berbicara nanti tentang apa yang dialami oleh siswa tersebut. Jika siswa tersebut menolak untuk bekerja sama, Anda bisa memberitahunya untuk menunggu di suatu tempat, misalnya di aula, dan Anda berdua bisa berbicara secara pribadi. Lalu yang terakhir adalah menghancurkan properti. Menghancurkan properti adalah masalah yang sulit dan berpotensi berbahaya. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengirim bantuan dan mendapatkan nama-nama siapa saja yang terlibat dan saksinya.
Kemudian, bubarkan siswa-siswa yang mungkin berkumpul untuk menonton. Seorang penonton hanya akan memperburuk sebuah keadaan. Jangan mencoba untuk melerai pertarungan tanpa bantuan. Pastikan kantor sekolah mengetahui insiden tersebut. Biasanya sekolah memiliki kebijakan untuk menangani situasi seperti itu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.